Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kami menemukan saudara-saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang halal, yang melimpah, yang barokah tentunya. Oke, kali ini agenda kita adalah kita akan mengunjungi saudara kita, Pak Jumatri. Beliau adalah salah seorang brimob yang kemarin sempat viral di hari Minggu, di hari terakhir balap pramusim 2022 di sirkuit Mandalika Lombok. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk bersilaturahmi ke rumah beliau di Mataram untuk kita sama-sama mencari informasi apakah benar beliau itu memang tidak tahu atau informasi-informasinya akan kita gali kepada beliau. Terima kasih.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumahnya saudara Jumantri, yaitu nomor 20 Jalan Skip. Ternyata setelah kami mengucapkan salam, beliau tidak ada di rumah, dan beliau katanya sekarang sedang berada di rumahnya yang kedua, tempatnya yakni di perumahan Grimax di depan TV 9. Yuk kita sama-sama berangkat ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berada di rumah saudara Jumantri. Saudara Jumantri ini adalah salah seorang anggota BRIMOB yang kemarin sempat viral di hari terakhir balap pramusim 2022 di sirkuit Mandalika Lombok. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk bersilaturahmi, akan bercerita saudara kita Pak Jumantri bagaimana kisahnya sehingga dia bisa viral. Alhamdulillah, sore ini kita bisa berkunjung di rumahnya saudara Jumantri ya. Jadi Bapak Jumantri ini adalah salah satu anggota BRIMOB yang bertugas pada perhelatan akbar pramusim MotoGP 2022 kemarin. Jadi beliau kemarin sempat viral karena mencoba berupaya secara profesional untuk mensterilkan tempat yang memang bukan untuk umum. Jadi secara profesional beliau betul-betul memperhatikan apa yang memang menjadi tugas beliau. Jadi oke, sekarang kita akan mencoba untuk berwawancara langsung dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Jumantri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak tugasnya di Polda ya? Ya, di bawah Polda, tapi di Satuan Satbrimob. Satuan BRIMOB. Nah, yang kantornya di Skip. Ya, sebelah barat. Kalau kita ke Polda, ke barat sedikit, dekat Panti. Ya. Oh, Bapak jadi polisi sejak tahun berapa? Jadi polisi lamarnya sejak tahun 1998, tapi keluar pendidikan bulan 3 Maret 1999. Oh, tahun 99. Oh, lamarnya tahun 98, dapatnya selesai pendidikan tahun 99. Lumayan agak lama jadinya Pak ya? Sekitar udah 23 tahun lah. Kalau dihitung dari. Berarti Bapak sekarang umurnya berapa? Sekarang alhamdulillah sudah 42 tahun. 42 tahun. Oh, lumayan tua. Sudah mau beranjak tua di kalau 42 tahun. Kelihatan masih muda ya. Nah, tips-tips untuk bagaimana agar kita muda nanti ya setelah nanti setelah wawancara ini, saudara-saudara. Oke, kemarin ceritanya Bapak pada saat MotoGP itu Bapak bertugas di sana, ditugaskan di sana ya? Alhamdulillah. Ditugaskan ke sana selama berapa hari? Kemarin itu mulai dari hari Jumat. Hari Jumat, dari hari Sabtu, Jumat, Minggu. Sabtu, Minggu. Oh, berarti ditugaskan di sana untuk mengamankan sirkuit. Mengamankan sirkuit untuk acara balapan ini, MotoGP ini ya, permusim. Terus katanya hari Minggu kemarin Bapak sempat viral karena Bapak langsung bertemu dengan TGB yang pada saat itu Bapak belum mengetahui kalau itu adalah TGB. Sementara TGB ini adalah mantan gubernur NTB dua periode ya. Kok bisa seviral itu jadinya kemarin? Bagaimana ceritanya Pak? Coba diceritakan bagaimana kronologi sehingga Bapak katanya sempat mengusir, dalam tanda kutip mengusir ya, padahal itu untuk mensterilkan tempat itu agar tidak ada orang-orang ataupun para penonton. Bagaimana kita klarifikasi bagaimana ceritanya? Oke, silakan. Jadi begini, pemirsa, baik, kali ini akan kami klarifikasi sebenarnya apa yang terjadi kemarin antara kami dengan masyarakat. Dalam hal ini juga termasuk di sana Bapak
TGB atau mantan daripada gubernur kita yang 2 periode lalu itu. Waktu itu Pak, tugas kami pertama di sana itu berapa tim itu dari sekian ratus orang dibagi dari beberapa tim. Satu tim kami itu ada 8 orang. Lalu kemudian hari Jumat Sabtu Minggu, yang hari Minggu itu satu tim ini kebetulan kami dapat di Bukit 7 namanya, Bukit atau 7. Bukit 360. 360. Nah, kenapa dikatakan Bukit 360? Katanya yang saya alami juga di sana, memang untuk support sana paling bagus Pak. Support paling Bisa kita bagus. lihat sana arah daripada para rider itu berputar, kita lihat semua, bisa lihat semua. Jadi sudah pasti dengan karena itu mungkin para bos-bos ini atau para yang mengunjung sana itu tertarik untuk mengunjungi tempat itu. Sehingga hari demi hari kami disibukkan di sana untuk melaksanakan perintah daripada pimpinan untuk mensterilkan tempat itu. Iya, iya. Karena tempat itu bukan tempat yang sudah siap untuk dijadikan sebagai tempat untuk nonton MotoGP. Memang nanti akan dijadikan sebagai tempat kayaknya di sana, tapi Tribun. belum tahu jelas tribun, Ya, tribun. untuk bos-bos atau mungkin untuk Para pejabat, untuk ya? para pejabat di sana, tapi belum siap, dan banyak pekerja dan alat-alat yang bergelimpangan di sana, sehingga keputusan para pimpinan untuk mensterilkan tempat itu dari Para pengunjung. penonton atau pengunjung. Nah, Ya. pengunjung. Nah, kejadiannya saya dengan Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak Tunggu kita, Ya. hari itu hari ketiga, Hari Minggu tepatnya tanggal hari Minggu 13 itu, ya. seperti biasa memang kami sterilkan perintah pimpinan itu untuk sterilkan tempat itu. Dan kami lakukan itu apa yang menjadi Perintah. pimpinan, perintah pimpinan. Sampai kepada suatu waktu jam 5 Iya, jam dan 5. kami sudah tahu itu belum sholat. Iya, iya. Tapi tempat itu masih kosong, sehingga kami luangkan waktu untuk sholat sejenak. Iya. Kami Sholat- 7 orang sholat asar itu, ya. sholat asar. Kami 7 orang dibagi beda-beda tempat, satu tempat satu orang, dan tempat itu saya sendiri. Lalu kemudian kami sholat. Setelah sholat, kami langsung telepon sama Katim, ketua tim kami, katakan bahwa kamu di mana? Iya. Itu tempatmu, lokasi pengamananmu itu udah penuh dengan orang. Oh. Kami balik, ternyata betul. Setelah selesai sholat langsung. Langsung sholat balik. Ternyata di sana ada orang tidak kurang dari 50-an orang, bahkan 60-70-an mungkin, karena luas di sana Pak ya, luas. Jadi kami mulai dari depan mensterilkan itu, menghimbau kepada masyarakat kami mohon untuk mundur dari atau tinggalkan tempat ini. Karena tempat ini bukan tempat umum, Iya, seperti perintah daripada pimpinan. Akhirnya kami minta himbaukan kepada semua masyarakat untuk mundur. Yang notabene yang datang itu sebenarnya bukan orang-orang biasa, orang yang punya badge semua. Artinya petugas-petugas yang sudah ditugaskan di sirkuit itu semua punya badge. Nah, kemudian perintah pimpinan juga, sekalipun dia punya badge, tempat itu memang harus disterilkan. Disterilkan. Jadi secara keseluruhan siapapun di sana harus harus dikeluarkan di sana, tak boleh di tempat itu. Sehingga kami lakukan himbauan kepada masyarakat untuk tinggalkan tempat itu. Pada bapak sekalian untuk segera mundur dari tempat ini, karena tempat ini bukan untuk dijadikan tempat untuk berposting, untuk berfoto. Karena ini bahaya, ada tebing di sana sekitar 100-an itu, belum ada tempat pengaman yang Dan yang pada saat Bapak menyuruh para pengunjung itu untuk pergi, sama sekali Bapak belum mengetahui siapa-siapa yang Anda suruh itu. belum, tidak ada satupun yang kami kenal di sana. Termasuk Bapak beliaunya tahu mungkin. yang Bapak tahu cuman ada yang pakai Vita itu ya, kalung. Rata-rata semua pengunjung itu pakai pita, dan tidak ada yang bisa masuk ke lokasi itu kecuali dia pakai pita. Nah, semuanya akhirnya mundurlah semuanya. Oke, setelah berfoto, makanya Bapak terus suruh mundur, ya. Sekalipun mereka belum foto ataupun baru datang, tetap kami keluarkan karena tempat itu steril. Kami geser ke belakang, semua pengunjung, dan mereka rata-rata komplain, Pak, saya di sini ada tugas, saya di sini bawa badge, saya di sini bawa kartu pengunjung. Nah, tapi karena tempat itu memang harus disterilkan, kami tanpa kecuali harus mundurkan. Nah, perintahnya gitu. Kemudian kami geser semua ke belakang. Iya, iya. Sampai ke suatu titik yang kami perintahkan di sana itu ada rekan yang pakai pakaian topi, pakai songkok itu, topi itu. Dia bilang, Pak, kami membawa tamu. Diperintah dari LJDC bawa tamu. Kami
Iya. Nah di sana itu salahnya kami itu tidak mendengar beliau itu, tidak mendengar beliau. Karena pada saat itu kan para rider sedang balap juga kan tidak mendengar kita, tidak terlalu jelas kita Dalam mendengarnya. hal ini tidak mendengar, maksudnya tidak menghiraukan apa yang menjadi penjelasan dari bapak Ini tuh pejabat itu. pejabat itu. Petinggi Pak, kami TDC itu. dari TDC sudah membawa tamu, kami tidak mau tahu. Saya bilang, Pak, semua yang kami keluarkan ini membawa surat pengenal seperti bapak. Kami mohon tolong bapak keluar di tempat ini karena ini tempat yang harus disterilkan. Iya. Begitu selanjutnya, Pak, gini kami tidak pernah mendengar. Nah, pada waktu itu prediksi saya TGB sudah di dekat saya berdiri itu. Karena Tapi masih belum kita tahu dulu. betul kita lihat Belum kita terpikirkan ke sana kalau beliau itu TGB ya. Karena arah daripada himbauan kita bukan satu orang, tapi secara umum, ayo Pak, semuanya, ayo Pak mundur, semua mundur, termasuk orang yang di depan, dan kami pukul suruh menatap satu persatu orangnya. Jadi secara umum, sehingga saya sempat debat panjang dengan Bapak Pak Supari atau siapa itu, Pari Wijaya. Nah, Pak Pari Wijaya, penjawab TDC sana. Dia juga beliau tidak menjelaskan bahwa siapa dirinya. Nah, kemudian kami berdebat dengan beliau. Di tengah perdebatan kami, kemudian muncullah suara saja dulu. Yang ngerekam itu kan ada yang ngerekam. Siapa yang ngerekam itu? Kalau kali itu belum, tidak saya tahu. Tidak saya tahu, belum. Berarti Pada saat Bapak sama sekali tidak tahu kalau Anda sedang direkam. belum, tidak tahu. Nah, kemudian ada suara setelah kami berdebat dengan Pak Pari itu. Pak Pari itu. Nah, ada seorang pengunjung. pengunjung yang mengatakan, Bapak Brimob mana? Maka saya jawab, saya Brimob Lombok. Maka dilanjutkan dengan bahasa daerah, bahasa Sasak yang mengatakan Lombok B. Maka saya juga bercanda, sama seperti saya suka bercanda dengan orang-orang, maka sana juga momen itu sama makan bercanda, senang bercanda. Berarti tidak serius Bapak itu juga menjawab pertanyaan beliau itu ya? Yang TNI Lombok Tengah. Nah itu kan, tapi belum kami melihat beliau, belum. Nah, Lombok Tengah MB. Nah, maka kami jawab Jabar. Nah, begitu dengan mereka mendengar, kru-krunya Pak TGB itu mendengar jawaban kami bilang Jabar, malah itu membuat mereka semakin bingung. Jabar mana? Jabar mana ini? Lombok Tengah pada Jabar. Iya. Nah, lalu kemudian Jabar mana di Lombok Tengah? Ada Jabar ke Lombok Tengah. Iya. Oh, Jana Pria Barat. Kayaknya ketawa, terus ada videonya, dia ketawa. Jana Pria Barat, kami bilang gitu. Terus semua ketawa. Oh, ternyata kan Jana Pria toh. Nah, waduh, kenapa sih dia tidak terima? Saya bilang Jabar, saya bilang kan. Jabar itu singkatan, saya bilang kan. Sudah bercanda. Belum saya fokus sama orang-orang ini, belum. Jadi satu persatu belum kita fokus. Dan orang-orang yang juga sudah mulai menghilang mereka, orang tinggal berapa kelompok aja, sekitar 12 atau setelah disuruh untuk pergi, makanya mereka mundur. ini kelompoknya Pak tinggal Tunggu aja kelompoknya yang masih. TGB. Yang masih. Lalu kemudian jangan dimonopoli, jangan Jawa Barat saja, saya bilang kan. Jabar itu bisa juga Jakarta Barat, bisa juga Jambi Barat, juga bisa juga Jayapura Barat. Itu cuma singkatan, saya bilang kan. Nah, lalu kemudian sambil ayo sudah kalau itu mundur sudah. Nah, lalu dilanjutkan sama Tuan Guru, kenal enggak sih sama desa Wonosabe? Wonosabe itu kan sama desa Lombok Timur sana. Dilanjutkan dengan Sida di Jana Pria desa mana? Beson, kan? Sida kenal Jembe? Oh kenal. Oh tahu Sida Tuan Guru Atar yang ada har yang dulu sudah meninggal lama sekali. Nah di sana ciri khasnya beliau itu. Yang udah lama. Nah baru saya fokus sama pisnya beliau. Ada berapa detik? Jangan-jangan ini guru kami, guru kami ini, guru panjang, jangan-jangan ini. Lalu kemudian kami coba memastikan ternyata Bapak Pak Gubernur, saya bilang kan. Tapi beliau diam aja. Ngemus. Nah, kemudian saya masih tetap pakai masker dia saat itu. Kelihatan ya. Lagi dia diam begini. Lalu kemudian saya balik lagi kepada orang yang tempat saya debat itu. Saya ini, Tuan Guru nih. Kamu oleh baru sekaget. Baru yang sungkem. Perlu kami klarifikasikan, kami sungkemnya ini bukan merendahkan Brimob atau apa.
atau bukan karena kesalahan kami telah mengusir atau mendorong Pak Tuan Guru atau menghimbau pada Tuan Guru, bukan. Seandainya sebelumnya kami tidak punya masalah atau sebelumnya kami tidak pernah ada komunikasi, sebelumnya ketemu di jalan, pasti kami salaman. Salam takzim ya. Nah, itu guru kita. Pasti kami cium tangan sama beliau, karena beliau adalah tahfiz Al-Quran, alim, ahli tafsir. Jadi kepada siapa lagi kita harus berbakti takzim kepada selain orang yang tinggi ilmunya seperti itu. Nah demikian, bukan kami karena kesalahan itu, bukan. Ya, karena saya sebelumnya pernah melakukan kesalahan, telah melakukan dorong atau gimana, maka saya minta maaf. Selama ini kok telat saya menanda beliau. Itu. Nah, dan memang selama ini saya sering ikuti kajian beliau di mana nih Tuan Guru Bajang, kami akan pergi terutama di Islamic Center. Islamic Center ya. Sering beliau itu harus saya hadir kalau ada kajian beliau. Jadi ini lalu saya salaman, saya sungkeman, kemudian mohon maaf Pak Tuan Guru, mohon ampun Pak Tuan Guru, kami salah. Mohon doa, mohon petunjuk Pak Tuan Guru. Silakan kalau mau kemana saya kawal sebentar. Karena Pak Tuan Guru mengacung jempol bagus, ada profesional. Ada profesional. Ya, di video itu memang ada mengacungkan jempol. Berarti ada jiwa profesional jadinya anunya itu. Nah, ya tapi yang bikin kami sedih itu, kalau kita lihat sebenarnya dia langsung pergi juga, begitu berapa menit langsung pergi. Artinya dia juga ikut mengindahkan apa yang kami himbaukan kepada masyarakat lain. Dia juga mengindahkan, mengikuti perintah itu, himbauan itu. Profesional itu juga. Nah, padahal namanya profesional itu sebenarnya bukan berarti harus siapapun boleh langsung disterilkan, harus satu rata hukum itu, tidak. Ada namanya selektif. Kalau kita melakukan hukum itu ada perkecualian. Semisal misalnya udah diperintahkan untuk sterilkan di sana kan, udah diperintahkan untuk sterilkan tempat itu, gimana kalau Kapolda yang datang? Iya. Nah, tetap aja saya usir Kapolda. Berarti besok pagi siap-siap saya udah ke Sapi atau ke Papua pindah. Artinya apa? Itu ada yang tidak betul atau pelaksanaan hukum yang tidak betul, karena harus selektif. Yang kedua misalnya, saya kan butuh logistik, butuh apa-apa. Masa misal ada rekan kami yang datang bawa ini tidak kasih, dong saya mati tidak makan di sana. Iya betul. Nah, jadi yang dimaksud di sana secara umum untuk di tempat di sana tidak boleh masuk orang-orang yang kiranya tidak berkepentingan di sana. Nah, apalagi Tuan Guru Bajang ini memang dia yang perlu dia yang punya proyek lah, siapa yang tidak tahu awal daripada sirkuit ini kan 2017 2018. Jadi tidak layak untuk kita beliau juga saya samakan dengan seperti orang lain, bukan demikian sebenarnya. Arti profesional itu. Jadi tetap kami yang salah. Kami yang salah, tapi sambil kami minta maaf, tapi namanya Tuan Guru kan. Nah, dia tidak lihat kesalahan kami. Dia ambil sisi baik dari kami, yaitu profesionalitas. Demikian mungkin yang bisa kami klarifikasikan terus tentang apa yang terjadi sana. Yang minta foto terus itu siapa, beliau? Nah, habis itu beliau ayo foto dengan kami. Sampai saya gini, saya udah di sana sebenarnya perasaan saya sudah tidak enak. Udah rasa malu, rasa nggak enak. Lele masih harap hidup lele. Malu kita semua. Karena selama ini kita nongak gini dengar kajiannya dia, kok sekarang kita malah usir. Tapi karena beliau yang minta, makanya beliau yang minta malah menggandeng beliau foto gitu. Saya sudah di sana udah kayak rasa kaki tidak nampak di tanah rasanya. Karena siapa ini yang pernah kita telah berbuat apa sama beliau. Sekarang bisa bertemu langsung dengan beliau. Sedih. Kemarin ya cuma bisa lihat lewat pengajian kan, langsung ketemu. Siapa yang kepingin bersentuh kulitnya dengan Tuan Guru ini? Tuan Guru ini adalah al-ulama al-warasatul anbiya. Nah, jadi ulama-ulama inilah penerus para nabi. Salah satu beliau ini adalah sanadnya sudah jelas. Ahli tafsir, ahli Al-Quran, hadis. Jadi dia sudah menjadi nabi. Dan beliau juga salah satu cucu dari pahlawan nasional. Bagaimana kita tidak bangga dengan beliau kan? Sebenarnya salah kalau misalnya sekarang ditentukan Tuan Guru saya menjadikan pahlawan nasional. Salah menurut saya. Salah, kenapa? Karena beliau itu sebelum merdeka sudah mendidik rakyat Lombok ini, masyarakat Lombok untuk tentang ilmu.
sama. Jauh Saya harusnya hari. dari dulu sebenarnya udah jadi pahlawan nasional. Sebelum merdeka sudah ditentukan. Dia adalah pahlawan nasional sebenarnya. Bukan kali ini saja sebenarnya. Karena siapa yang tidak tahu yang pertama kali mendidik masyarakat. Jauh hari sebelum Indonesia merdeka sudah dia sudah mendidik bangun. ya. Nah, itu dia. Masyarakat Semua keluarga dulu. kami itu didik di sana di semua beliau. Kami Berarti bisa dikatakan pemerintah ini agak telat ya memberikan predikat pahlawan nasional kepada saya beliau. itu. Karena kalau kita melihat jasa beliau jauh hari sebelum merdeka sudah banyak sekali. Nah, Ya, jasanya untuk sumbangsihnya untuk negara, sumbangsih untuk masyarakat, terutama di Lombok Timur, di Lombok ini. bukan Timur Timur Pak, sekolahnya beliau kan sampai luar negeri itu. Iya. Ini. Tapi kalau pada saat itu memang pada zaman dulu ya di Lombok aja dulu kan. Tapi dia mengawali untuk perjuangan untuk pendidikan saudara-saudara kita masa lalu, orang tua kita dulu ini. Dia mengawali di sini. Jadi menurut saya itu salah kalau baru kok sekarang dikasih dia sebagai pahlawan nasional. Seharusnya udah dari dulu. Udah dari dulu ya. Perlu kita melihat Pahlawan jasa-jasa pendidikan. beliau ya. Iya. Oh, kembali lagi ke TGB, terus setelah berfoto ya terus baru balik terus beliau. Mereka balik. Tapi setelah itu juga kami kawal juga sampai jalan ke? beliau itu sampai ke mobil. Mobilnya ditaruh di mana ada? Di belakang, di bawah bukit? Di bawah bukit? Masih di atas bukit, Oh, di cuman atas ada bukit. tempatnya agak rendah tempat parkir. Agak datar. Nah, agak datar tempat parkir dan tempat kami amankan di sana untuk percepatan mobilitas mobil beliau itu untuk Terus balik. Bapak gitu kan. antar sampai di sana. Sampai sana. Tapi ya di sana seorang yang viral itu saya sedih memang saya sedih nangis saya di sana. Kenapa? Kesalahan kami ada campur aduk sini. Ada bahagia, ada sedih. Bahagianya kenapa? Kok sekarang saya pelukan sama TGB? Iya. Dipeluk ya. Si Di orang bahasa Sasaknya direndang. Rendang, pengaruh ulama, pecinta ulama itu luar biasa Pak ya. Yang kedua yang saya sedihkan, kok sabi ini perbuatan saya sama tidak bisa saya membantu tuan guru kami untuk membuat sesuatu Iya. di tempat yang punya otoritas saya, tempat tugas kami, malah kami usir, Iya, sedih. malah kami suruh pergi, sekalipun beliau tidak saya langsung suruh pergi, tapi dia mau mengikuti orang-orang yang suruh keluar dari tempat itu dan mereka ikut keluar dan beliau ikut keluar, sedih. Ikut dia sebenarnya keluar, dia lanjutkan omongan dengan saya itu sebentar saja Pak. Dia ikut keluar, ikut mengkosongkan tempatnya. Masya Allah jadinya. Begitu ceritanya jadinya. Setelah itu kemudian tidak ada lagi pembicaraan atau pertemuan lagi dengan Pak TGB ya. Yang tidak ada sampai sekarang, tidak Terus ada komunikasi. apa ada wartawan-wartawan yang coba untuk langsung mewawancarai Bapak? Nanti tidak enak itu kalau nanti Merasa tidak enak ya? jadi tidak enak itu, tidak mau lagi. Berarti alhamdulillah kita bisa mewawancari Bapak ini, alhamdulillah ya bisa bertemu dengan Bapak. Oke, terima kasih banyak. Saudara-saudara semua, alhamdulillah kita sudah berbincang dengan Bapak Jumantri. Bapak Jumantri ini adalah salah satu anggota Brimob Polda NTB. Yang dinas di Apenan, bukan di Lombok Tengah, bukan Polres Lombok Tengah, tapi Satbrimobda NTB. Satbrimobda NTB Mataram. yang di Ampenan ya, Mataram. Yang pilar untuk sementara ini kan yang dari Lombok Tengah. Ya. Jadi beliau asli Lombok Tengah, Kecamatan Janapria, desa? Desa Krembong. Oh, desa Krembong. Nah, asli di sana, kemudian tinggal di Ampenan, di Gatep. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah detik-detik sesaat setelah Pak Jumantri meminta untuk mensterilkan tempat yang betul-betul tidak boleh untuk umum kepada para pengunjung yang ternyata salah satunya adalah TGB, mantan Gubernur NTB 2 periode. Ada Tuan Guru Akhar tapi sudah meninggal.
itulah tadi wawancara eksklusif kami bersama Bapak Jumantri, salah satu anggota Satuan Brimob Polda NTB yang betul-betul bekerja secara profesional, sehingga kita semua patut memberikan aplaus kepada beliau. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk share, like and subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mengetahui video terbaru dari kami. Lagi sekali terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.